Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini gangguan mental. Ayo simak videonya. Pertama, kita akan bahas mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi adanya kesejahteraan individu yang tampak dari kemampuannya menyadari potensinya sendiri, mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, berikutnya mari kita mengetahui apa yang dimaksud dengan gangguan mental. Gangguan mental atau disebut juga mental illness atau mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali maupun berlangsung lama serta dapat mengakibatkan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja, dan bersosialisasi. Etiologi gangguan mental itu dibagi menjadi dua, ada faktor biologis dan faktor psikologis. Untuk faktor biologis, ini bisa disebabkan karena adanya kelainan bawaan atau keturunan, kemudian gangguan pada fungsi sel saraf di otak, misalnya adanya infeksi akibat bakteri Streptococcus, kemudian adanya kerusakan otak akibat adanya cedera seperti terbentur atau kecelakaan, kemudian kekurangan oksigen pada otak bayi atau saat persalinan, kemudian riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, penyalahgunaan nafza seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang, dan juga kekurangan nutrisi. Untuk faktor psikologisnya itu bisa disebabkan karena adanya peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kemudian interaksi orang tua dan anak seperti kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Kemudian persaingan antar saudara kandung, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian, dan permasalahan ekonomi. Di Indonesia tahun 2022, sebanyak 2,45 juta remaja tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, di mana 1 dari 20 atau sekitar 5,5% remaja di Indonesia terdiagnosis memiliki gangguan mental, mengacu pada Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM-5. Di antara remaja usia 10-17 tahun, gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan gangguan mental paling umum atau sekitar 3,7%. Disusul oleh gangguan depresi mayor 1%, gangguan perilaku 0,9%, lalu ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, masing-masing sekitar 0,5%. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental. Gejala yang timbul saat kesehatan mental mulai terganggu diantaranya mudah marah, merasa putus asa, rendah diri, merasa cemas, dan khawatir yang berlebihan. Tidak lupa dikaitkan juga dengan masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Didapatkan 14.988 melalui swab periksa yang merupakan alat deteksi dini gangguan mental, sebanyak 75,8% adalah perempuan. Pada masa COVID-19, 71,7% mengalami masalah cemas, 72,9% mengalami masalah depresi, 84% mengalami masalah trauma psikologis, dan 85,1% mengalami masalah bunuh diri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendeteksi gangguan mental sejak dini agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya mengenai macam-macam gangguan mental. Yang pertama ada skizofrenia. Jadi skizofrenia itu merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang variasi penyebabnya. Dan perjalanan penyakitnya itu bersifat luas. Nah, umumnya itu dia pasiennya sering disamakan dengan istilah kesurupan pada masyarakat. Biasanya pada pasien skizofrenia ini gejala-gejalanya itu yang dialami oleh penderita itu berupa halusinasi, sulit berpikir, dan juga mengalami delusi. Jadi pasien-pasien yang menderita penyakit skizofrenia ini sulit membedakan mana yang nyata atau realita atau hanya sesuatu mimpi. Lalu selanjutnya itu ada depresi. Depresi itu merupakan suatu munculnya perasaan yang sedih dan kehilangan minat terhadap segala sesuatu. Penderita depresi biasanya
mengungkapkan bahwa mereka itu merasa bersalah, tidak ada harapan, tidak berharga, lalu juga bisa dengan gejala-gejala mudah lelah, nyeri di bagian tubuh, lalu juga gangguan pola makan dan tidur. Dan hingga parahnya, hingga pasien ini dapat memiliki risiko untuk bunuh diri. Pada gangguan mental depresi ini, pasiennya biasanya gelisah, resah, putus harapan, dan merasa tidak berharga, yang cenderung berakhir pada kondisi kecenderungan untuk ide bunuh diri karena akibat perasaan putus asa yang berkelanjutan, sehingga penderita itu merasa sia-sia untuk tetap hidup. Lalu selanjutnya itu ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini merupakan gangguan dengan ada dua karakteristik. Itu ada perubahan mood yang naik turun menjadi ciri gangguan dari bipolar. Jadi moodnya bisa meningkat ataupun menurun. Kalau misalnya moodnya meningkat itu biasa disebut manik, mania atau mania. Ditandai dengan ide-ide kebesaran, lalu energi pasien yang berlebih, lalu juga banyak bicara, nggak butuh tidur, banyak ide, banyak aktivitas tertentu, terus juga meningkatkan risiko untuk kegiatan-kegiatan yang berisiko. Lalu selain episode mania juga ada penurunan mood yang itu episode depresinya. Itu ditandai dengan gejala-gejala seperti sedih, lalu tidak kehilangan minat terhadap aktivitas, dan lainnya seperti dengan gejala depresi. Lalu selanjutnya itu ada ansietas atau gangguan ansietas. Itu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan, cemas, atau khawatir tanpa sebab yang jelas. Sering disertai dengan gejala otonom, yaitu seperti nyeri kepala, berkeringat, jantung berdebar, sesak nafas, lalu seperti tercekik, bisa juga mual muntah, diare, kesemutan, atau gelisah sebagainya. Nah, pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini tuh biasanya merasa cemas dan gelisah terus dan sulit mengendalikan perasaan tersebut, sehingga aktivitas sehari-harinya itu terganggu. Makanya disebut dengan gangguan aktivitas ansietas. Lalu selanjutnya itu ada stres pasca trauma atau yang disebut dengan post traumatic stress disorder. Itu merupakan suatu penyakit yang dapat berkembang setelah seseorang itu mengalami kejadian traumatis yang mengerikan, seperti contohnya itu pelecehan seksual, fisik, kematian orang terdekat, atau bencana alam. Nah, orang-orang yang menderita PTSD ini biasanya sulit untuk melupakan pikiran atau peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut, sehingga nanti akan muncul-muncul gejala-gejala gangguan jiwa. Nah, nanti dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari pasien atau kualitas hidup pasien. Karena akibat adanya perubahan tekanan emosional akibat peristiwa traumatis tersebut. Lalu selanjutnya itu ada OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Itu merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya pikiran atau obsesi yang tidak terkendali terhadap sesuatu, sehingga mendorong penderitanya itu untuk melakukan suatu aktivitas secara terulang-ulang. Jadi biasanya pasien OCD ini seringnya itu terkait dengan kebersihan, seperti mencuci tangan. Itu nanti pasiennya bisa mencuci tangan berlebihan, itu merasa kurang bersih. Jadi intinya pada pasien OCD ini dia melakukan suatu kegiatan berulang-ulang yang secara banyak sekali, sehingga kalau misalkan pasiennya itu tidak melakukan kegiatan berulang tersebut itu bisa menyebabkan pasiennya itu cemas sangat hebat. Lanjut itu ada gangguan tidur. Jadi kalau misalnya gangguan tidur itu didefinisikan menjadi suatu kumpulan kondisi dengan ciri gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seorang individu. Selain pada gangguan pada jumlah, kualitas, dan waktu tidur, bisa juga ada peristiwa-peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama tidur. Itu berupa somnambulisme atau bisa tidur berjalan atau sleepwalking. Lalu juga bisa adanya mimpi buruk atau bisa adanya teror tidur. Lalu selanjutnya itu ada gangguan makan. Gangguan makan ini merupakan gangguan jiwa yang membuat perilaku makan seseorang itu terganggu. Bisa pasien ini menderita kehilangan kontrol atas kuantitas makanan yang mereka konsumsi. Jadi bisa manifestasinya itu terus-menerus tanpa henti atau tidak makan sama sekali. Lalu yang terakhir itu yang paling sering di antara gangguan jiwa yang dari beberapa gangguan jiwa yang disebutkan yang paling sering itu yang terakhir ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya itu sulit fokus, impulsif, hiperaktif, dan juga sering mengganggu aktivitas serta pencapaian penderitanya. Jadi pada pasiennya itu sulit fokus, jadi ganggu aktivitas. Biasanya berkaitan dengan faktor genetik dan juga lingkungan.
Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan juga perilaku. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental adalah sering merasa cemas dan khawatir, dapat disertai gejala lain dari kecemasan, mungkin termasuk jantung berdebar-debar, sesak nafas, sakit kepala, berkeringat, dan lain-lain. Tertekan atau rasa tidak bahagia. Emosi berlebihan dapat berupa perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan tanpa sebab, perasaan seperti marah atau mengamuk berlebihan, sedih yang berkepanjangan, masalah tidur, karena masalah mental sering dikaitkan dengan insomnia, perubahan berat badan dan nafsu makan, mudah putus asa yang dapat berujung pada bunuh diri, perubahan sifat seperti sering menyendiri secara tiba-tiba, perubahan perilaku seperti kecanduan nikotin, alkohol, nafsa, sering teriak-teriak, berbicara tertawa sendiri, pikiran seperti adanya halusinasi. Nah, selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik, misalnya sakit kepala, sakit punggung, atau sakit mah. Cara mendeteksi dini gangguan mental. Terdapat 3 cara. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan kondisi jiwa lewat wawancara. Tahapan awal dalam pemeriksaan kondisi kejiwaan adalah wawancara. Seseorang diminta informasi tentang riwayat dan kondisinya secara umum oleh psikiater. Apabila seseorang itu dapat memberikan informasi secara jelas, maka tidak perlu dilakukan wawancara terhadap anggota keluarganya. Tapi bila tidak dapat memberikan informasi yang secara jelas, maka dapat ditanyakan kepada anggota keluarganya untuk membantu menjawab pertanyaan dari psikiater, atau disebut juga dengan heteroanamnesis. Informasi yang diminta oleh psikiater bisa meliputi identitas pribadi, meliputi nama, pekerjaan, status perkawinan, riwayat pendidikan, dan hal lain seputar latar belakang sosial dan budaya pasien. Setelah itu, psikiater menanyakan perihal maksud utama seorang menjalani pemeriksaan medis kejiwaan. Biasanya psikiater memberi pertanyaan pancingan terkait keluhan yang dirasakan. Setelah itu, wawancara dilanjutkan dengan pemeriksaan yang paling utama untuk menentukan diagnosis gangguan mental yang sedang diidap. Psikiater meminta agar pasien atau keluarga menceritakan gejala dan riwayat gangguan mental yang diidap serinci mungkin. Selain gejala mental, dokter perlu menilai apakah ada gejala fisik yang dirasakan pasien. Yang kedua yaitu dilakukan observasi status mental. Yang pertama dilihat dari penampilan, dilihat dari cara berpakaian, apakah sesuai dengan situasi, usia, dan jenis kelamin pasien. Bisa juga melalui gerak tubuh, apakah ia terlihat cemas atau mungkin tidak fokus. Selanjutnya dilihat dari sikap pasien terhadap psikiater. Observasi bisa dilihat dari ekspresi serta respon dalam menjawab pertanyaan. Lalu dapat dilihat dari mood dan afeksi, lalu dari pola bicara. Bisa meliputi volume suara dan intonasi selama wawancara, kualitas dan kuantitas pembicaraan, kecepatan bicara, serta bagaimana pasien merespon pertanyaan wawancara. Apakah pasien hanya menjawab sekedarnya atau bercerita panjang lebar? Berikutnya adalah proses berpikir pasien. Hal-hal yang diperiksa dari proses berpikir pasien yaitu hubungan antara pembicaraan, apakah pasien sedang mengganti topik pembicaraan, atau apakah pasien berbicara dengan kata-kata tidak lazim dan tidak bisa dimengerti. Persepsi dan daya tanggap pasien juga terhadap kenyataan, atau apakah pasien memiliki halusinasi atau waham juga diperiksa. Berikutnya adalah konten atau isi pikiran. Pemeriksaan konten pikiran pasien bisa dilihat dari orientasi pasien, kesadaran, kemampuan menulis, membaca, dan mengingat. Bisa juga observasi apakah pasien memiliki keinginan bunuh diri, fobia, obsesi, pemahaman diri sendiri, pertimbangan atau judgment, impulsivitas, serta keandalan atau reliability. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang dan juga psikotes. Jika tahap wawancara dan observasi dirasa kurang membantu dalam proses deteksi gangguan jiwa, maka bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Ini bertujuan untuk membantu psikiater menentukan diagnosis. Pemeriksaan penunjang ini dapat berupa pemeriksaan darah dan urin di laboratorium atau pencitraan misalnya CT scan atau dan juga bisa juga MRI otak. Psikotes bisa dilakukan sebagai pemeriksaan tahap lanjut. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengevaluasi lebih dalam tentang fungsi mental dan hal spesifik terkait kejiwaan pasien seperti tipe kepribadian, tingkat kecerdasan atau IQ, dan juga kecerdasan emosional atau EQ pasien. Selanjutnya, penata laksanaan. Penata laksanaan gangguan mental itu bisa dilakukan dengan farmakoterapi, psikoterapi, terapi sosial, terapi okupasional, dan lain-lain. Penata laksanaan cemas.
Cemas merupakan perasaan was-was, khawatir, tidak nyaman, seakan-akan akan terjadi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Tanda dan gejala dari cemas yaitu perhatian yang kurang, gelisah, mudah tersinggung, jantung berdebar-debar, keringat dingin, kesulitan tidur, tremor, gugup, bicara cepat, dan nafas yang cepat. Untuk penata laksanaannya, itu kenalah apa itu cemas, relaksasi, distraksi, spiritual, dan juga minum obat. Penata laksanaan depresi, RBD atau rasa ingin bunuh diri, yaitu perasaan yang merasa hidup tidak berguna lagi, ingin mati, pernah mencoba bunuh diri, mengancam bunuh diri, sedih, putus asa, murung, tidak bergairah, dan ada bekas percobaan bunuh diri sebelumnya. Untuk penata laksanaan RBD, yaitu pertama amankan pasien dan lingkungan, diskusikan tentang masalahnya, bantu mengenal masalah dan cara mengatasinya, serta harapan, afirmasi yang positif, dan juga minum obat. Lalu untuk HDRK atau perasaan harga diri rendah kronis, itu merupakan penilaian dan perasaan negatif terhadap diri sendiri yang berlangsung lama. Untuk penata laksanaannya, bantu kenali penyebabnya, identifikasi kemampuan positif, latih kemampuan positif, dan berikan pujian untuk setiap keberhasilan yang dilakukan. Penata laksanaan gangguan psikotik. Gangguan psikotik khususnya skizofrenia memiliki gejala seperti halusinasi, riwayat perilaku kekerasan, isolasi sosial, dan defisit penurunan diri. Hal-hal tersebut memiliki gejala dan ciri yang berbeda-beda. Untuk penata laksanaan risiko perilaku kekerasan yaitu kenali RPK, ajarkan teknik relaksasi, cara fisik, spiritual, dan juga minum obat. Untuk penata laksanaan halusinasi itu kenali halusinasi, mengadik hal, bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan yang positif, dan minum obat. Untuk penata laksanaan isolasi, kenali isolasi, bahas keuntungan berteman, ajarkan cara berinteraksi dengan satu orang atau lebih. Dan untuk penata laksanaan defisit penurunan diri, bahas tentang pentingnya kebersihan diri, ajarkan cara mandi, makan atau minum, toileting, dan juga berhias. Selanjutnya, penata laksanaan medis untuk gangguan psikotik. Kurangi gejala psikotik, itu dengan THP 2 mg 1-3 kali sehari, haloperidol 2-5 mg 1-3 kali sehari, chlorpromazine 100-200 mg 1-3 kali sehari, dan beritahu pasien dan keluarga pengobatannya dilanjutkan sekurangnya 3 bulan. Selanjutnya, penata laksanaan medis untuk depresi. Pertimbangkan obat antidepresan jika suasana sedih atau kehilangan minatnya menonjol selama 2 minggu dan 4 atau lebih. Antidepresan misalnya, imiprazin atau fluoxetine itu dimulai 25-50 mg. Obatnya diminum setiap hari. Anjurkan konsultasi dengan dokter sebelum berhenti minum obat. Antidepresan diberikan sekurang-kurangnya 3 bulan. Obat diberikan secara langsung pada kunjungan pertama untuk depresi berat. Gunakan obat yang sama jika pasien merespon baik. Lansia dan sakit fisik, obat yang efek sampingnya ringan jika tidak bisa tidur dan cemas. Gunakan obat dengan sedasi kuat. Selanjutnya, tata laksana gawat darurat psikiatri. Amankan diri sendiri, pasien, dan lingkungan. Panggil bantuan jika diperlukan. Nilai kesadaran dan kondisi umum pasien. Lakukan restrain atau pembatasan gerak jika diperlukan menggunakan alat fiksasi atau jaket fiksasi. Observasi setiap 30 menit. Pemberian obat oral, haloperidol 0,5 atau 1,5 atau 5 mg, risperidon 2 mg, chlorpromazine 25/100 mg, diazepam 2 mg atau injeksi, haloperidol 5 mg, diazepam 10 mg, SA dan diphenhydramine, dan lakukan pemeriksaan dan wawancara. Begitulah beberapa penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk beberapa jenis gangguan mental. Jika Anda atau orang-orang terdekat Anda mengalami gejala seperti yang telah dipaparkan barusan, harap tetap tenang, jangan khawatir, dan jika sudah merasa lebih tenang, harap dikonsultasikan ke dokter untuk mengetahui apa penata laksanaan terbaik yang bisa dilakukan untuk gangguan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.